Sebelum Perang Dunia I, peperangan di dunia terjadi dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan perang modern. Meskipun teknologi militer sudah mulai berkembang, peperangan pada waktu itu masih dipengaruhi oleh cara-cara tradisional. Tentara bertempur dengan senjata yang lebih sederhana dan taktik yang masih banyak menggunakan formasi baris berbaris, serangan langsung, dan pertempuran jarak dekat. Di abad ke-19, misalnya, perang masih sering melibatkan pasukan yang bergerak dalam barisan panjang dan rapat, seperti yang terlihat dalam Perang Napoleon. Tentara infanteri, yaitu prajurit yang berjalan kaki, akan maju bersama dalam barisan lurus untuk menyerang musuh secara langsung. Pasukan kavaleri adalah prajurit yang menunggang kuda, sering digunakan untuk serangan cepat, mengejar musuh yang kabur, atau untuk menyerang dari samping. Tentara juga mengandalkan artileri, yaitu meriam besar yang bisa menembakkan bola-bola besi, untuk merusak formasi musuh dari jarak jauh. Perang pada masa itu seringkali berlangsung di medan terbuka, di mana pasukan saling berhadapan di ladang atau dataran. Komunikasi juga masih sangat terbatas. Pemimpin pasukan harus mengandalkan kurir atau bendera untuk mengirim perintah, yang membuat koordinasi di medan perang menjadi sulit. Ini sering menyebabkan kebingungan atau keterlambatan dalam memberikan perintah, yang dapat mempengaruhi hasil pertempuran. Perang sebelum Perang Dunia I cenderung berlangsung lebih singkat dan tidak melibatkan seluruh negara. Konflik seringkali hanya terjadi di antara beberapa negara atau kerajaan, dan perang lebih bersifat lokal atau regional. Salah satu contoh perang singkat adalah Perang Prusia-Prancis pada tahun 1870 hingga 1871 yang hanya melibatkan Jerman dan Prancis. Sebelum Perang Dunia Pertama, perang biasanya berakhir ketika salah satu pihak menyerah atau ketika sebuah kota penting direbut. Menjelang akhir abad ke-19, teknologi mulai berkembang pesat, dan ini mengubah cara perang dilakukan. Senjata api menjadi lebih canggih. Senapan bolt action yang memungkinkan prajurit menembak lebih cepat dan lebih akurat, mulai menggantikan senjata lama seperti musket. Meski begitu, pada periode ini masih jarang digunakan senjata otomatis seperti senapan mesin, yang baru benar-benar menjadi dominan pada Perang Dunia I. Kapal perang juga berkembang pesat. Negara-negara besar seperti Inggris dan Jerman mulai membangun kapal perang dengan meriam yang lebih besar dan baju besi yang lebih kuat. Kapal-kapal ini bisa menghancurkan musuh dari jarak jauh, tanpa harus mendekat dan melakukan pertempuran langsung. Perang juga dipengaruhi oleh politik dan kekuatan kerajaan-kerajaan besar. Sebelum Perang Dunia I, banyak negara di Eropa dan dunia lainnya berada di bawah kekuasaan monarki yang kuat, seperti Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Austria-Hungaria. Negara-negara ini seringkali terlibat dalam perang untuk memperluas wilayah mereka atau mempertahankan kekuasaan. Kolonialisme juga memainkan peran besar, di mana negara-negara Eropa bersaing untuk menguasai wilayah di Afrika, Asia, dan Amerika. Perang antara negara-negara kolonial untuk menguasai sumber daya dan wilayah di luar Eropa adalah hal yang umum. Salah satu contoh perang besar sebelum Perang Dunia I adalah Perang Crimea yang terjadi antara 1853 dan 1856. Ini adalah konflik antara Kekaisaran Rusia melawan aliansi yang terdiri dari Kekaisaran Ottoman, Prancis, Inggris, dan Sardinia. Perang ini adalah salah satu konflik besar pertama yang melibatkan teknologi baru, seperti rel kereta api dan telegraf untuk komunikasi yang lebih cepat. Meski ada inovasi teknologi, peperangan masih sangat brutal, dan banyak tentara yang meninggal bukan karena pertempuran, tetapi karena penyakit dan kondisi kehidupan yang buruk. Perang besar terakhir lainnya sebelum Perang Dunia I adalah Perang Balkan Kedua yang terjadi pada tahun 1913.
Perang ini melibatkan beberapa negara di semenanjung Balkan, seperti Bulgaria, Serbia, Yunani, Montenegro, dan Kekaisaran Ottoman. Perang Balkan kedua terjadi setelah Perang Balkan pertama pada tahun 1912, di mana negara-negara Balkan berhasil mengusir Kekaisaran Ottoman dari sebagian besar wilayah Eropa. Namun, setelah kemenangan itu, mereka mulai berselisih tentang pembagian wilayah, terutama di wilayah Makedonia. Bulgaria merasa tidak puas dengan pembagian wilayah yang dilakukan dan akhirnya menyerang Serbia dan Yunani, yang kemudian memicu perang. Bulgaria akhirnya kalah dalam Perang Balkan kedua, dan perjanjian perdamaian yang dihasilkan mengubah peta politik di Balkan. Kekalahan ini memperburuk ketegangan di wilayah tersebut, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang memicu pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, hanya setahun setelah Perang Balkan kedua berakhir. Perang pada masa itu juga cenderung lebih personal dan lebih berfokus pada kehormatan militer. Pertempuran antara komandan sering menjadi momen yang menentukan dalam perang, dan tentara kerap dianggap sebagai pahlawan yang gagah berani. Para perwira seringkali berasal dari keluarga bangsawan, sementara para prajurit biasanya adalah orang-orang biasa yang dipanggil untuk bertugas. Namun ketika memasuki abad ke-20, perubahan besar mulai terjadi. Teknologi seperti senapan mesin, kapal selam, dan pesawat terbang mulai diperkenalkan, meskipun penggunaannya belum maksimal. Perkembangan ini mengubah cara perang dilakukan, menjadikannya lebih mematikan dan lebih merusak. Pada akhirnya, semua perkembangan ini mempersiapkan panggung bagi pecahnya Perang Dunia I, di mana teknologi modern dan skala perang yang lebih besar mengubah wajah peperangan untuk selamanya. Perang sebelum Perang Dunia I mungkin tidak sebrutal perang modern, tetapi tetap membawa dampak besar bagi masyarakat pada masa itu. Namun, dengan teknologi yang terus berkembang dan politik dunia yang semakin rumit, dunia pada akhirnya memasuki masa perang yang jauh lebih besar dan lebih menghancurkan.